Ya, pemirsa terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa, bendera setengah tiang dikibarkan di gedung-gedung pemerintah kota Moskow. Usai penembakan brutal di sebuah gedung konser yang menewaskan 133 orang, di mana 4 pelaku ditangkap saat melarikan diri ke Ukraina. Pihak berwenang Rusia menangkap 4 pria yang dicurigai melakukan serangan mematikan di gedung konser yang berlokasi di balai kota Krokus, Krasnogorodsky di pinggiran kota Moskow. Sedikitnya 133 orang tewas dan ratusan luka-luka. 4 pelaku ditangkap ketika melarikan diri ke Ukraina, namun pemerintah di Kiev dengan tegas membantah terlibat dalam serangan hari Jumat ini. Sementara afiliasi ISIS di Afghanistan mengaku bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Seorang pejabat intelijen Amerika Serikat mengaku telah mengkonfirmasi bahwa ISIS bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka sebelumnya telah memperingatkan Moskow serangan akan segera terjadi. Pihak berwenang Rusia telah menahan total 11 orang. Langkah-langkah keamanan tambahan telah diberlakukan di seluruh Rusia dan hari Minggu dinyatakan sebagai hari berkabung. Проводится осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. Ведется работа с потерпевшими. Назначены и проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы по вещественным доказательствам, оставленным террористами на месте преступления. Ini menjadi serangan yang paling mematikan di Rusia dalam beberapa tahun terakhir dan terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden Vladimir Putin memenangkan pemilu untuk memperkuat kekuasaannya di Rusia hingga 2036. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di Rusia setelah aksi tragedi penembakan di gedung konser yang berlokasi di balai kota Krokus, pinggiran kota Moskow, pemirsa, kita terhubung dengan salah seorang mahasiswa Indonesia yang saat ini tinggal di Moskow. Ada Mas Faiz Arsyad. Halo, selamat siang waktu Jakarta, Mas Faiz. Halo, selamat pagi Mas Pram waktu Moskow. Oke, Mas Faiz, mungkin Mas Faiz bisa cerita terlebih dahulu sebelumnya saat kejadian saat itu Mas Faiz ada di mana, Mas Faiz? Ya, jadi yang ingin pertama saya sampaikan ya Mas Pram bahwa tingkat kewaspadaan di Moskow sendiri itu sebenarnya sudah mulai meningkat sejak 7 Maret yang lalu. Pada saat Kedutaan Besar Amerika Serikat waktu itu mengeluarkan statement bahwa akan ada penyerangan teroris yang dilakukan di Moskow, Rusia, karena Moskow adalah ibu kota. Nah, namun Presiden Putin bersama dengan FSB atau KGB, Dinas Rahasianya dan Intelijen Rusia, itu sudah mengantisipasi sebenarnya. Jadi sejak 7 Maret sampai dengan hari ini, hampir di semua tempat itu ada penjagaan-penjagaan ketat ya. Apalagi tadi sudah sampaikan juga bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin pun juga baru saja terpilih. Di Rusia sendiri kebetulan baru saja selesai gitu ya, Pilpres, yaitu yang berlangsung tanggal 15 sampai dengan 17 Maret. Kemudian terkait dengan kejadian yang baru terjadi gitu ya kemarin, pada saat kejadian itu kebetulan saya lagi ada di kampus, Mas Pram. Saya lagi ada di kampus, saya lagi di perpus waktu itu. Lokasi berdekatan tidak sama lokasi penembakan? Dari kampus saya ke lokasi penembakan itu kurang lebih 20 menit ya, menggunakan kereta Rusia. Jadi nggak terlalu jauh ya. Jadi ketika saya membaca berita, kemudian ada informasi dari teman-teman kuliah juga gitu ya, itu cukup kaget sebenarnya Mas Pram, karena memang saya secara pribadi cukup punya sejarah juga dengan lokasi penembakan itu, karena tahun sebelumnya saya pernah datang ke sana ikut konferensi pertanian, kemudian ikut pameran teknologi pertanian Rusia gitu ya. Jadi ketika saya tahu terjadi gitu ya tragedi yang cukup mengerikan gitu ya di Rusia, yang memang tragedi ini tuh berlangsung tidak setiap tahun gitu ya. Kalau bicara tragedi mematikan yang terakhir kali terjadi di Moskow hingga hari ini itu sudah dalam perbedaan waktu yang cukup lama ya, hampir belasan tahun ya. Oke, Mas Faiz, ini kan cukup banyak sekali ratusan orang jiwa meninggal dunia di sana. Sekarang pasca penembakan kondisi di Moskow sendiri seperti apa? Iya, jadi memang sampai dengan sekarang ada banyak versi ya Mas Pram. Ada yang mengatakan bahwa jumlah orang meninggal dunia itu mencapai 150 orang, 140 orang, 133 orang. Yang intinya adalah sebenarnya ratusan orang telah meninggal dunia dan mungkin akan terus bertambah ya. Karena berdasarkan informasi pun masih ada ratusan lainnya yang memang dirawat di rumah sakit. Bahkan beberapa di antaranya pun juga masih dalam kondisi yang kritis gitu ya. Sehingga memungkinkan sekali untuk
bertambah gitu ya Oke. korban jiwanya. Ini Presiden Kemudian, Rusia kembali terpilih, Vladimir Putin ini sudah buka suara belum terkait penembakan ini? Apa yang dia katakan? yang beliau katakan sebenarnya sudah banyak ya yang dicantum oleh beberapa dan berbagai macam media yang lainnya ya, bahwa memang beliau itu cukup berdarah panas ya kalau saya bisa bilang ya, dan beliau pun juga menyampaikan bahwa beliau akan membalas dendam ya atas tragedi atau kejadian mengerikan yang terjadi di Moskow ini. Gitu ya. Kemudian saat ini ya Mas Pram, kalau boleh sedikit cerita, karena kebetulan kemarin itu kan saya tetap berangkat ke kampus ya, karena memang masih musim ujian. Setelah kejadian masih ada aktivitas di kampus? Ya, kemarin itu kebetulan biasanya kalau kita masuk ke kereta cepat bawah tanahnya Rusia ya, yang namanya metro, itu memang ada pengecekan gitu ya. Tapi biasanya pengecekan itu berlangsung secara random, Mas Pram. Jadi bisa jadi orang A kena, orang B tidak. Tapi sekarang di semua metro itu, semua yang membawa tas itu perlu wajib untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan. Oke, Itu jadi harus semakin melalui diperketat ya Mas Faiz ya. Oke Mas Faiz, sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Moskow saat ini, apakah mendengar kabar ada tidak sih warga negara Indonesia yang turut menjadi korban di sana? Jadi seperti ini Mas Pram, hari Sabtu kemarin dan hari Minggu hari ini gitu ya, ini adalah waktu krusial di Rusia sendiri, karena memang waktu ini semua fokus ya, dan pemerintah pun juga menghimbau untuk tetap di rumah saja, menghindari kerumunan, dan bahkan seluruh taman yang ada di Rusia itu tutup. Kemudian kegiatan-kegiatan publik pun juga ditiadakan. Dan kemarin berdasarkan informasi pun gitu ya, jadi sampai dengan hari ini di kanal resminya KBRI Moskow ya, baik itu di Telegram atau mungkin di Instagram, sampai dengan hari ini belum ada informasi terkait korban jiwa yang memang meninggal dunia gitu ya, yang berasal dari Indonesia. Oke, Dan baik. bawaannya hari ini masih seperti itu ya, jadi kalau misalkan memang ada kendala atau mungkin ada pertanyaan bisa menghubungi hotline-nya, tapi yang jelas identitas itu harus selalu dibawa kemana-mana, menghindari kerumunan, dan kalau bisa tetap di rumah aja. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Faiz Arsyad langsung dari Moskow. Semoga suasana di Moskow semakin kondusif dan semuanya sehat di sana. Terima kasih banyak. Selamat siang. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi dalam negeri. Pemirsa, dipimpin Todung Mulya Lubis, TPN Ganjar Mahfud daftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum di Pilpres 2024. Gugatan ini sebagai langkah kubu pasangan calon nomor urut 3 untuk meluruskan demokrasi. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum untuk Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, tim hukum Ganjar Mahfud meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilu Presiden 2024. Sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami ya telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum ya, dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK. Tim pemenangan Ganjar Mahfud juga menuntut diadakannya pemungutan suara ulang tanpa pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menegaskan bahwa pokok masalah pada Pilpres 2024 ialah nepotisme. Tidak ingin itu dilanggar. Ya. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi. Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyatakan gugatan hasil Pilpres ke MK merupakan benteng terakhir mengawal demokrasi atas dugaan kecurangan pemilu yang masif diungkap publik. Tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum
untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Gugatan terkait perkara Pilpres yang diajukan akan disidangkan pada tanggal 27 Maret dan diputuskan pada 22 April 2024. Pada persidangan nanti TPN Ganjar Mahfud menyiapkan 30 kuasa hukum, 30 saksi, dan 9 ahli. Dari Jakarta, Disti Arifa, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan resmi mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU DPR RI 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengatakan ada selisih suara hasil pemilu di 18 provinsi yang mengakibatkan P3 gagal lolos ke Senayan. Ya, berbeda jauh, berbeda sekitar 200.000 lebih, dan itu terjadi tidak hanya di satu partai. Nah, ada pergeseran-pergeseran di bawah itu, memang ini yang perlu kita telusuri, kenapa bisa terjadi pergeseran-pergeseran. Ya, memang di 2024 ini memang agak brutal kondisi politiknya gitu. Tetapi itulah yang terjadi hari ini, kita fokus di Mahkamah Konstitusi. Tapi tadi mengajukan gugatan juga sekaligus dilengkapi dengan bukti-bukti pokok. Dan selanjutnya ada waktu 3 kali 24 jam untuk melengkapi bukti-bukti sebagai penguat bahan gugatan kami. Ya, pemirsa, Partai Nasdem juga mengajukan pendaftaran gugatan sengketa hasil pemilihan legislatif 2024 ke Mahkamah Konstitusi meski telah lolos ke Senayan. Sengketanya dari kita sudah di 20 provinsi sudah masuk, sekarang masih jalan juga ada pemeriksaan. Nanti untuk 3 hari ke depan, 3 kali 24 jam akan ada perbaikan permohonan. Yang pertama pasti perselisihan hasil pemilu yang berpengaruh kepada kursi Partai Nasdem. Jadi ada di beberapa tempat itu Nasdem dihilangkan suaranya hingga kursinya ikut hilang. Ya, pemirsa, Partai Perindo mengajukan sengketa permohonan hasil suara pemilu legislatif 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini lantaran adanya perselisihan suara hasil pemilu. Partai Perindo mengajukan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum terkait adanya selisih suara dan penggunaan hak suara lebih dari 1 kali ke Mahkamah Konstitusi. Kasus ini terjadi di TPS 7 dan TPS 12 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Bahkan di salah satu TPS terdapat ratusan surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS hingga berujung surat suara menjadi tidak sah. Menurut perwakilan Partai Perindo, kedua pelanggaran ini harus dilakukan pemilihan suara ulang. Terlebih, Bawaslu sudah memberikan rekomendasi untuk digelar pemilihan suara ulang, namun KPU justru tidak menjalankan rekomendasi tersebut. Tidak dijalankan oleh Bawaslu, PPK ya. PPK kan harusnya sistem peraturannya kan disampaikan ke KPU Kabupaten. Cuman itu tidak diindahkan. Jadi ada semacam prosedur lah di bawah ini. Jadi yang kita bawa ke sini di Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan ini, Partai Perindo menyerahkan 20 alat bukti dan telah menyiapkan saksi untuk di persidangan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Indra Purnama Sutrisno, iNews melaporkan. Terdakwa kasus ruda paksa terhadap anak berusia 7 tahun di Jakarta Timur akhirnya divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Vonis ini pun mendapat apresiasi dari RPA Partai Perindo yang mendampingi korban dan keluarganya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya memutuskan terdakwa D terbukti bersalah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap MD, anak berusia 7 tahun. Terdakwa divonis hukuman kurungan selama 7 tahun, subsidiar 6 bulan penjara serta membayar restitusi kepada korban sebesar 60 juta rupiah. Putusan dengan tuntutan tidak terlalu jauh, dari 8 ke 7 tahun, dan pada prinsipnya kita terima dan kita akan siap melaksanakan putusan tersebut. Vonis terhadap terdakwa ini mendapat apresiasi dari RPA Perindo yang setia mendampingi korban dengan memberikan bantuan hukum dan pemulihan trauma. Dari penasihat hukumnya melakukan banding, ini akan kita kawal ke pengadilan tinggi. Nah, jadi itu yang akan kita kawal terus langsung, yang kita takutkan bahwasannya nanti ada pengurangan hukuman lagi. Karena hukuman ini yang kita harapkan adalah yang maksimal.
Kami akan tetap konsisten pada sisi moralitas, pada sisi kemanusiaan, membantu seluruh anak-anak dan perempuan Indonesia yang mengalami tindak kekerasan. Selain bantuan hukum, RPA Perindo juga mendampingi dalam pemulihan mental dan trauma korban bekerjasama dengan lembaga terkait. Dari Jakarta, Aryadin Alfagani Nur iNews melaporkan. 2 minggu jelang Idul Fitri, pemirsa, Stasiun Senen Jakarta Pusat dipadati penumpang yang memilih mudik lebih awal. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.